Belakangan ini, masyarakat dunia diguncangkan dengan mewabahnya virus corona. Penyakit yang oleh ilmuwan dinamai novel coronavirus ini dikenal juga sebagai virus flu Wuhan lantaran virus ini datang dari wilayah bagian di negeri Cina tersebut. Dalam waktu 1 bulan, virus ini berhasil menginfeksi setidaknya 40.000 orang di dunia, dengan jumlah korban meninggal mencapai 908 jiwa lebih. Virus corona disinyalir menjadi penyakit epidemik terbesar dengan proses penularan yang sangat cepat. Sampai saat ini, para ahli medis masih terus mencari vaksin untuk melawan virus yang mematikan ini. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Kembali lagi pada pagi hari ini saya Angel Elga hadir menemani pemirsa semua. Sudah hadir bersama saya yaitu Ustadz Samsul Ma'arif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini Pak Ustadz? Alhamdulillah Mbak Angel sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Mbak Angel? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya. Pada pagi hari ini Pak Ustadz kita membahas tema yaitu sedikit perbedaan dengan biasanya nih kali ini Pak Ustadz ya. Tawakal mencoba mengkaji permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Dan pagi ini juga Pak Ustadz kita akan membahas nih tentang wabah virus corona yang sekarang lagi viral dibicarakan. Sekarang juga menjadi populer sekaligus sangat ditakutkan di dunia nih Pak Ustadz. Betul. Bukan cuma kita saja tapi ini udah sampai ke dunia nih Pak Ustadz ya. Karena telah menginfeksi puluhan ribu orang dengan kasus kematian yang sangat tinggi Pak Ustadz. Dan juga dari pandangan Ustadz sendiri nih, bagaimana melihat munculnya virus corona tersebut nih Pak Ustadz? Ya, penyakit itu memang selalu muncul sesuai dengan situasi dan kondisi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan sesuatu kepada hambanya. Ada kalanya yang sifatnya menyenangkan, dikasih sesuatu yang enak-enak. Tapi di sisi lain juga ada sesuatu yang tidak mengenakkan, bahkan mengancam dirinya. Nah, ini satu pelajaran penting. Nah, salah satu fenomena yang sekarang terjadi yang diramaikan oleh banyak orang adalah isu tentang coronavirus tersebut. Nah, virus corona ini sempat menyita banyak orang. Padahal pada zaman Rasulullah SAW pun sudah pernah seperti sekarang ini. Hanya namanya saja yang berbeda. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya penyakit taun. Taun itu penyakit apalah, kalau diterjemahkan sekarang menjadi kaki gajah. Kaki gajah yang membesar itu Ustadz ya? Kakinya membesar dan itu bisa mematikan pada zamannya. Terus ada lagi penyakit lepra. Ya. Lepra itu juga bisa mengancam nyawa seseorang. Betul. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat. Idza sami'tum bit-ta'uni, jika kalian mendengar ada sebuah informasi berita tentang penyakit taun. Kalau sekarang bisa saja jenis virus seperti corona tersebut. Ya. Kalau kamu mendengar satu isu penyakit tersebut bi'ardin dalam sebuah daerah tertentu, fala tadkhuluha, jangan kalian memasuki daerah tersebut. Ini memang dulu Nabi begitu. Ketika di Madinah tiba-tiba ada informasi daerah sono sekarang sedang ada musibah penyakit
maka kamu jangan masuk pada wilayah itu. Ya, berarti pada zaman dulu Allah sudah merencanakan ini juga Pak Ustadz ya, bahwa udah memerintahkan lah kayak gitu, bahwa kalau ada virus memang sudah dihindarkan, jangan masuk ke wilayah situ ya Pak Ustadz ya. Tetapi ada kelanjutannya ini. Ya. Wa idza waqa'a fiha, ya, bi ardin, manakala kalian sudah ya ada dalam daerah tersebut, wa antum biha, kalian semua berada di dalamnya, Ya. fala takhrujuha, maka kalian jangan keluar. Jadi kalau kita ini dalam posisi belum masuk daerah wilayah tersebut, maka Jangan Rasulullah masuk. itu memerintahkan supaya tidak masuk ke wilayah itu. Tetapi kalau Anda sudah masuk di daerah di mana orang banyak terkena penyakit tersebut, Ya. maka fala takhrujuha, kalian jangan keluar. Ya. Nah, ada ungkapan misalnya para ulama yang ini oleh sebagian ulama-ulama kita dianggap sebagai sebuah hadis. Jadi bunyinya begini. Ada sebuah ungkapan ulama, firra minal majzum firaraka minal asad. Firra minal majzum, larilah kalian semua minal majzum, dari penyakit lepra. Firaraka minal asad, sebagaimana kalian itu lari karena ada ancaman asad, singa. Ya. Jadi ketika kita ada ancaman dari misalnya binatang buas, ya, kita akan mencoba menghindar itu. Betul. Jangan sampai kita nekat, kecuali punya ilmu Kebal. pawang, ya. Ya, jadi kalau ada ular misalnya dipegang, itu kalau punya ilmunya. Tapi kalau nggak punya ilmunya, jangan coba-coba. Ada ular nih, tiba-tiba diambil aja buat mainan, ya kepelatuk bisa. Wabillahi taufik wal hidayah itu. Iya. Nah, oleh karena itu kita ketika dihadapkan pada sesuatu yang membahayakan, alangkah baiknya kita menghindar sebagaimana kita menghindar dari bahayanya binatang buas tadi. Ya. Nah, demikian pula dalam sebuah penyakit. Ketika ada satu negeri, satu daerah di mana di situ sudah terjangkit virus, wabah sebuah virus yang membahayakan, fala tadkhuluha, kalian jangan coba-coba masuk pada daerah tersebut. Dan jangan keluar ya Pak Ustadz ya. Kalau sudah ada di dalamnya. Kalau sudah di dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin, kalau kalian semua sudah kadung di daerah tersebut, wa antum biha, kalian ada di daerah situ. Iya. Karena Allah mungkin punya tujuan dan maksud supaya tidak menyebarkan penyakitnya juga terhadap orang lain yang tidak kena ya Pak Itu Ustadz salah ya. satunya. Jadi konsep Islam itu prinsipnya adalah bagaimana kita ini menghindari sebuah mafsadat. Betul. Ya. Jadi darul mafasid, menghindar dari sebuah kerusakan itu muqaddamun, harus didahulukan ala jalbil masoleh ketimbang menarik kemaslahatan. Misalnya begini, kita kan kadang-kadang nekat juga orang masuk pada satu wilayah karena ada kepentingan jalbil masoleh. Ya. Mungkin jalbil masoleh bagiannya adalah dapat uang misalnya. Wah, banyak dong. Berapa nilainya kita harus masuk ke wilayah itu. Kalau kita nggak masuk ke wilayah itu, kita akan rugi. Jadi karena perhitungan bisnis, ya, itu namanya jalbul masoleh, menarik keuntungan, manfaat. Nah, sementara di sisi yang lain, ada sebuah bahaya besar. Kalau Anda masuk pada wilayah itu, maka mafsadat. Nah, ketika ada dua persoalan ini, maka dalam adegium ilmu hukum itu disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat, mencegah kerusakan, mencegah dari mara bahaya itu harus muqaddamun, didahulukan
ala jalbil masoleh ketimbang hanya sekedar untuk menarik sebuah keuntungan. Betul. Nah, Pak Ustadz, ini kan dengan terjadinya sekarang begitu luar biasanya nih virus corona nih Pak Ustadz, ini boleh dikatakan teguran Allah atau memang ini ajab dari Allah atau bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, agama ini kan melihat ya bahwa fenomena kejadian alam ini Betul. bisa dilihat dari berbagai macam pemikiran. Dari sisi tertentu itu adalah penyakit yang memang harus kita jadikan pelajaran. Betul. Bahwa hidup ini ada memang penyakit ya. Penyakit itu ya kadang-kadang muncul karena perilaku kita yang tidak tunduk kepada sebuah aturan tertentu. Betul. Misalnya saja orang makan sembarangan, padahal Al-Quran sudah melarang. Ya. Larangan Al-Quran misalnya, kalian semua nggak boleh itu, ya, nggak boleh makan hurimat alaikumul maitatu diantaranya. Kamu nggak boleh makan bangkai. Ada orang yang nekat. Wah, sayang ini. Padahal ini kambing mati. Kayaknya masih bagus ini. Iya. Padahal itu bangkai ya. Lalu kita makan. Itu ada satu hikmah kenapa muncul larangan tersebut. Ada sebuah hikmah yang besar. Bisa jadi kalau kita terpaksa atau memakan bangkai tersebut, di belakang hari akan muncul penyakit. Ya. Ya. Salah satunya juga seperti Al-Quran sudah melarang jangan memakan, contoh misalnya kalau kita bicara misalnya kayak daging babi Pak Ustadz ya. Itu kan ada cacing pitanya yang mungkin dimasak dengan berapa derajat yang besar pun tidak akan bisa mematikan cacing pita itu. Itu juga sudah diberikan di dalam Al-Quran, sudah dikasih tahu larangan-larangan seperti itu. Di antaranya gitu, yang tadi saya bacakan ayat Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, diharamkan atas kalian al-maitatu bangkai, ya, waddamu dan darah, ya. Pertanyaan saya, selain daging babi, binatang-binatang apa aja nih Pak Ustadz yang haram? Contoh misalnya ada hidup di dua alam, babi, terus juga yang bertaring. Nih saya belum dengar nih Pak Ustadz, yang kayak bertaring itu kenapa diharamkan nih Pak Ustadz? Ya, saya akan mengawali dulu dari yang ayat tadi, bahwa ada larangan lahmul khinzir, itu bahasa teksnya adalah daging babi. Tetapi bukan berarti kalau kulitnya boleh. Jadi Al-Quran menggunakan kata sebagian, daging itu kan sebagian, tapi maknanya adalah secara keseluruhan. Ya, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan, termasuk minyak-minyaknya. Ya. Nah, termasuk di dalam Al-Quran dilarang atau diharamkan yang sembelihannya itu tidak menggunakan asma Allah. Nah, ini dalam penafsiran para ulama berbeda. Ada yang memang tidak mengucapkan bismillah. Sebagian ulama berpendapat kalau tidak mengucapkan bismillah itu tidak sah. Tapi menurut Imam Syafi'i, asal itu muslim, walaupun nggak baca bismillah, orang muslim itu pasti tiap hari baca bismillah. Jadi ada dua pandangan ya, ada dua pandangan. Nah, oleh karena itu sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dimakan pasti punya maksud tertentu, termasuk yang lain. Tadi Mbak Angel tanyakan tadi, banyak hadis-hadis. Jadi sumber hukum kita ini di samping Al-Quran, yang nomor 2 adalah hadis. Ya, dalam hadis banyak disebutkan misalnya larangan seseorang makan binatang yang bertaring. Ya, terus larangan sebagian ulama mengharamkan hewan yang hidup di dua alam. Karena memang itu bisa membahayakan. Pasti ada sesuatu maksud kenapa syariat itu disampaikan. Salah satunya adalah ketika dilakukan maka menimbulkan bahaya-bahaya besar. Nah, Ustadz, apakah ini